Ini saya ingin mengajak ibu sekalian dalam ibadah ini kita belajar kebenaran firman Tuhan yang saya pilih dalam kitab Perjanjian Baru, kitab 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal yang keempat, 2 Korintus pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Ya, saya mau mengajak ibu sekalian untuk kita bacakan firman Tuhan ini secara responsoria. Saya membacakan ayat yang ganjil, ibu bacakan ayat yang genap. Ya, kalau ibu sudah menemukannya, silakan katakan amin. Amin. Judul dari firman Tuhan ini, harta rohani dalam bejana tanah. Ayat pertama beginilah firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Ayat yang ketiga, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ayat 5, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Ayat 7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Ayat 15, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan yang boleh ibu-ibu dan saya simak. Dari kebenaran firman Tuhan ini saya pilih tema untuk kita renungkan, yaitu menjadi saksi Yesus untuk kemuliaan Yesus. Menjadi saksi Yesus untuk menyatakan kemuliaan Yesus. Ya, itu temanya. Ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus,
kita harus memahami bahwa kita perlu terlibat untuk menjadi saksi Yesus yang menyatakan kemuliaan Yesus melalui apa? Melalui kehidupan kita yang benar, melalui sikap kita yang baik, yang santun, dan berkenan di hadapan Tuhan, sehingga itulah yang bisa membuat kita berbeda dengan orang-orang duniawi. Kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bagaimana dia sebagai hamba Tuhan, dia meyakini bahwa oleh kemurahan Tuhanlah yang membuat dia bisa menjadi hamba Tuhan, dan sebagai hamba Tuhan, dia menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Dia tidak berlaku licik, tidak memalsukan firman Allah, tetapi dia menyatakan iya kepada yang benar, dan dia tidak setuju kepada hal-hal yang jahat atau hal-hal yang buruk. Dan Paulus ingin tekankan kepada jemaat di Korintus agar jemaat di Korintus tidak dibutakan oleh ilah zaman. Paulus ingin agar jemaat Korintus membuka hati mereka kepada kemuliaan terang Tuhan. Karena dengan terang kemuliaan Tuhan itulah yang bisa mengarahkan manusia untuk hidup benar di mata Tuhan. Paulus ingin agar jemaat di Korintus mereka tidak menutup hati mereka untuk Tuhan, tapi Paulus ingin agar mereka buka hati mereka untuk Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan hadir dalam hidup mereka, dan kemuliaan Tuhan itulah yang akan membimbing mereka untuk mereka melakukan kebenaran firman Tuhan dan membuat kehidupan mereka menjadi saksi Yesus yang bisa menyatakan kemuliaan Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Ya. Ibu-ibu kasih Tuhan Yesus, tidaklah gampang memang menjadi saksi Tuhan, karena akan ada komentar-komentar orang di luar sana mengatakan, kamu sok alim, kamu sok suci atau apa. Bahkan bisa saja kita dikucilkan, kita diolok-olok, kita dihina. Ya. Yang nggak usah jadi orang terlalu baik lah. Kan ada bahasa-bahasa yang demikian. Bukannya kita sok alim gitu, tetapi memang sebagai anak Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan melalui hidup kita, kita perlu tunjukkan dengan sikap hidup yang baik dan benar, yang berdampak baik, yang menjadi berkat bagi sesama kita, tidak menjadi batu sandungan bagi sesama kita, tidak melukai hati sesama. Makanya kemarin di ibadah hari Minggu saya katakan bahwa kasih menjadi dasar untuk kita menerapkan firman Tuhan, sehingga kita bisa saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai setiap orang, terlebih khusus dalam persekutuan umat Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kepada jemaat di Korintus supaya mereka menjadi saksi Tuhan yang bisa memberitakan Kristus, memberitakan Tuhan Yesus melalui kehidupan mereka yang benar, yang sesuai kehendak Tuhan. Paulus mengatakan dalam ayat yang ke-7 bahwa tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Harta yang dimaksud Paulus ini apa, Ibu-ibu? Harta yang dia maksud ini adalah Yesus Kristus yang dianggap sangat berharga, yang sangat bernilai, yang lebih daripada permata, yang lebih dari mutiara, yang lebih dari hal-hal apapun yang ada di dunia ini. Dan dia memiliki Yesus dalam kehidupannya, kehidupan yang digambarkan sebagai bejana tanah liat. Ibu-ibu yang kasih Tuhan Yesus, apakah Yesus sudah menjadi harta ibu yang berharga dalam hidup ibu-ibu secara pribadi? Kalau Kristus, kalau Yesus menjadi harta yang berharga dalam hidup ibu-ibu, maka sudah seharusnya lah kita sebagai orang yang mengasihi Yesus,
kita nyatakan Yesus melalui kehidupan kita yang sesuai kehendak Tuhan, yang sesuai firman Tuhan. Dan juga tidak sampai di situ saja. Ketika Yesus menjadi harta yang berharga dalam hidup kita, berarti kita selalu jadikan Yesus sebagai yang terutama dalam hidup kita. Kita menjadikan Yesus yang nomor satu di atas kepentingan pribadi kita. Kita jadikan Yesus sebagai pribadi yang selalu kita andalkan dalam hidup kita. Karena orang yang mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidupnya, dia pasti mengalami kekuatan dari Tuhan, sehingga dia mampu menjalani hidup dia sesuai rencana dan kehendak Tuhan. Paulus juga berbagi dengan pengalamannya yang tidak gampang sebagai hamba Tuhan. Ayat yang ke-9, ayat yang ke-8 dan yang ke-9, dalam segala hal kami tindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Ya ibu-ibu dikasih Tuhan Yesus, inilah pengalaman yang begitu berat yang dialami Paulus sebagai hamba Tuhan. Sekalipun dia bersama rekan-rekannya dalam pelayanan melayani Tuhan, memberitakan Injil, mengalami penindasan, namun puji Tuhan dia tidak merasa terjepit. Sekalipun mereka habis akal oleh karena berbagai ancaman dan serangan hal-hal duniawi yang tidak suka melihat mereka memberitakan Yesus, sampai membuat mereka habis akal sekalipun, tetapi mereka tidak putus asa. Inilah yang luar biasa dalam kehidupan Paulus sebagai pengikut Yesus. Dia berjuang pantang menyerah, sekalipun ditindas, sekalipun dianiaya, sekalipun habis akal oleh berbagai serangan apapun yang menghalangi dia untuk memberitakan Injil, tapi dia tidak putus asa. Ayat ke-9, dia bahkan dianiaya bersama dengan rekan-rekan hamba Tuhan yang bersama-sama dengan dia, namun tidak ditinggalkan sendirian. Mengapa Paulus bisa berkata demikian? Karena dia meyakini ada penyertaan Tuhan dalam dia melayani pekerjaan Tuhan. Dan dia pun sekalipun mengalami dalam ayat 9b, kami dihempaskan namun tidak binasa. Sekalipun serangan itu serangan dari orang-orang yang tidak suka dengan penginjilan yang Paulus lakukan, berusaha agar pelayanan Paulus itu lenyap, agar pekerjaan Tuhan yang dilakukan Paulus itu lenyap, tetapi hal itu gagal. Mengapa? Karena Tuhan membela hambanya, sehingga pelayanan Paulus sekalipun dihempaskan, diserang oleh orang-orang yang jahat kepada dia, pelayanannya tidak binasa. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ini juga menjadi motivasi buat kita bahwa tidak ada hal apapun yang ada dalam dunia ini yang bisa membinasakan iman kita kepada Yesus. Kalau kita jadikan Yesus sebagai harta dalam hidup kita, harta yang berharga dalam diri kita, sekalipun kita dikucilkan ataupun kalau sampai kita dianiaya sebagai pengikut Yesus, dibenci oleh dunia ini karena kita pengikut Yesus. Tetapi puji Tuhan, berbahagialah orang yang setia mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus, sekalipun menjadi pengikut Yesus harus menderita, walaupun harus terancam nyawanya sekalipun. Kalau dia setia, pada akhirnya dia memperoleh kehidupan yang kekal di surga yang jauh lebih berharga daripada hidup di dunia yang sementara dan fana ini. Ingat ibu-ibu, kita di dunia ini hanya menumpang saja. Ini dunia ini bukan tempat kediaman abadi. Jadi janganlah hati dan pikiran kita itu melekat kepada dunia ini. Ingatlah bahwa kita adalah umat Tuhan yang sudah ditebus. Terang Tuhan yang telah menyelamatkan kita melalui pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita, membuat kita bisa
bisa keluar dari kegelapan dosa, kegelapan hal-hal jahat di dunia ini, supaya kehidupan kita diarahkan kepada terang kemuliaan yang membawa kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Makanya Tuhan tidak mau kita hidup seperti orang-orang duniawi yang tidak mengenal Tuhan, karena orang-orang duniawi, kata firman Tuhan, pasti binasa kalau mereka tidak percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan juru selamat mereka, kalau mereka tidak mau mengikut Tuhan Yesus dan tidak mau hidup memuliakan Tuhan Yesus. Kalau kita yang sudah menjadi anak Tuhan, marilah kita terus tingkatkan kesetiaan kita kepada Tuhan dengan selalu mau giat tekun melakukan kebenaran firman Tuhan, dan juga kita perlu sebagai anak-anak Tuhan menjadi saksi Tuhan yang menyatakan kemuliaan Tuhan dalam keluarga kita, dimanapun kita berada, sehingga Yesus bisa disaksikan oleh orang-orang di sekitar kita melalui hidup kita yang benar dan memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, ibu, kiranya firman Tuhan ini semakin memotivasi kita agar kita tidak mengabaikan tanggung jawab kita sebagai pengikut Yesus. Tanggung jawab kita adalah menjadi saksinya yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Apakah ibu belajar sesuatu? Percayalah, sekalipun kita mengalami tantangan sebagai pengikut Yesus, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Sama seperti yang dialami Paulus, dia merasa bahwa tidak ditinggalkan sendirian ketika dia tetap setia melayani Tuhan, karena ada Yesus yang menjadi harta yang berharga dalam hidupnya, yang selalu dia andalkan, sehingga dia kuat dan mampu menjadi saksi Yesus seumur hidupnya, menyatakan kemuliaan Yesus. Apakah ibu belajar sesuatu? Inilah firman yang boleh saya bagikan kepada ibu sekalian. Marilah kita menjadi saksi Yesus yang menyatakan kemuliaan Tuhan melalui hidup kita yang berkenan di hati Tuhan. Bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali bahwa Engkaulah harta yang berharga, yang tidak dapat dibandingkan dengan hal apapun yang ada di dunia ini. Engkau adalah pribadi yang memberikan kepastian hidup yang abadi di surga bagi setiap orang yang setia kepadamu, yang mau mengikut Engkau, yang mau melakukan kehendak-Mu, yang mau menjadi saksi-Mu untuk menyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan di dunia yang jahat ini. Ya Tuhan, kiranya firman Tuhan yang boleh kami renungkan ini tidak berlalu begitu saja, tapi kiranya firman-Mu itu hidup dalam pribadi kami masing. Firman-Mu itu mengarahkan kami untuk kami menjalani kehidupan kami sesuai kehendak-Mu, sehingga hidup kami memuliakan Engkau dan menjadi berkat bagi sesama kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada WL saya persilakan.